Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sayana. Saya dari manajemen PJJ S1. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil tugas UTS dari mata kuliah Etika Bisnis. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama adalah pendapat pribadi tentang proyek food test di Kalimantan Tengah. Menurut pribadi saya tidak setuju dengan cara proyek ini dijalankan karena hasilnya jauh dari tujuan awal ketahanan pangan, tetapi justru merusak alam, membuang anggaran, dan memicu perubahan fungsi lahan yang berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan. Ada beberapa faktor atau masalah besar karena adanya proyek tersebut. Ribuan hektar lahan yang dibuka untuk sawah dan pertanian justru terbengkalai, tidak produktif, atau gagal panen berulang kali. Faktanya, sebagian dari lahan itu bahkan beralih fungsi menjadi kebun sawit swasta karena padi dan komoditas lain sulit tumbuh atau tidak menguntungkan bagi petani setempat. Lalu, kondisi agroekologi lahan gambut di banyak tempat tidak cocok untuk dibudidaya padi, sehingga klaim ketahanan pangan menjadi tidak realistis. Lalu yang kedua, nilai atau prinsip etika yang kurang dipenuhi pada proyek tersebut. Yang pertama adalah integritas. Klaim manfaat proyek tidak didukung kinerja nyata di lapangan. Lalu, keadilan sosial. Masyarakat lokal tidak dilibatkan secara substantif atau diberi manfaat yang jelas dari program. Transparansi. Proyek berjalan dengan minim keterbukaan data dan akuntabilitas. Lalu yang terakhir adalah tanggung jawab. Lahan yang rusak atau berubah fungsi menjadi sawit justru mengakibatkan dampak ekologis negatif bagi lingkungan. Oke, yang terakhir adalah rekomendasi penyesuaian agar proyek lebih etis dan lingkungan terjaga. Yang pertama adalah perbaikan perencanaan dan evaluasi. Kajian kesesuaian lahan, land suitability analysis, secara ilmiah sebelum menetapkan penggunaan lahan sebagai food estate. Melibatkan ahli ergonomi, lingkungan, dan sosial ekonomi petani dalam fase awal desain proyek. Lalu, keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat. Libatkan petani lokal dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan, bukan sekedar sebagai pekerja atau objek program. Fasilitas, pelatihan, dan pendampingan teknik sehingga petani memahami cara bertani di lahan yang spesifik. Lalu, transparansi dan akuntabilitas. Publikasikan data progres, hasil panen, biaya, dan laporan dampak lingkungan secara berkala dan dapat diakses publik. Lalu ada perlindungan lingkungan. Prioritaskan rehabilitasi lahan gambut yang rusak daripada pembukaan lahan baru. Lalu yang terakhir menurut saya adalah mekanisme insentif yang tepat. Alihkan insentif dari skema pembukaan lahan besar ke model pertanian lokal berbasis agroekologi yang lebih responsif terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat. Oke, proyek food estate di Kalimantan Tengah menunjukkan banyak kegagalan dalam perencanaan dan pelaksanaan.
sehingga jauh dari tujuan awal, ketahanan pangan dan berpotensi memperburuk kerusakan. Hal ini menimbulkan masalah etika seperti greenwashing dan kurangnya akuntabilitas. Solusinya adalah perbaikan perencanaan, transparansi keterlibatan masyarakat setempat, serta fokus rehabilitasi pertanian berkelanjutan daripada proyek besar yang tidak tepat guna. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.